Bahlul hampir mati kedinginan. Namun Bahlul malah melepaskan semua pakaiannya dan meringkuk telanjang di salju. Tubuhnya gemetar hebat. Bahlul meniup tangannya untuk menghangatkan diri. Tapi sia-sia. Alih-alih memakai pakaiannya, Bahlul menatap plastik yang digenggam dan membuat keputusan menyakitkan. Bahlul membuang bunga berharga di dalam plastik, lalu mengisinya dengan salju dan memeluknya erat. Berharap salju itu cair menjadi air minum. Menjelang malam, salju itu masih beku dan pakaian basahnya belum kering. Marah pada nasib buruknya, Bahlul mengutuk dirinya sebab tersesat saat bermain ski dan jatuh ke danau es. Saat itu, Bahlul melihat rumah yang tampak hangat di lereng gunung. Pertama kalinya dalam 2 hari, muncul harapan. Demi menghemat tenaga, Bahlul memakai kembali pakaian lembabnya dan sembunyi di celah batu. Berjanji akan mendaki ke rumah itu esok paginya. Saat fajar terbit, Bahlul bangun dengan semangat. Salju dalam plastik telah mencair. Ajaibnya, ponsel dan radionya masih berfungsi. Dengan penuh harapan, Bahlul mendaki ke arah rumah yang tersembunyi dalam kabut. Namun setelah 3 hari tidak makan, penglihatannya mulai kabur. Dekat puncak, Bahlul mengucek matanya tak percaya. Rumah itu hilang. Ternyata itu hanyalah halusinasi akibat hipotermia. Hancur, tapi Bahlul tidak menyerah. Malam itu, Bahlul tersandung ke dalam gua dan menemukan tulang manusia. Bahlul lapar, berharap ada daging sisa, tapi semuanya habis dimakan serigala. Bahlul mengeluarkan ponsel untuk memeriksa sinyal, tapi perangkatnya mati. Suara lolongan serigala makin dekat. Memakai papan seluncur sebagai tongkat, Bahlul berjalan semalaman, sampai rasa sakit di kaki memaksanya berhenti. Saat Bahlul menggulung celananya, Bahlul melihat kaos kakinya berlumur darah. Betisnya bengkak berwarna ungu tua. Jika dibiarkan lama, kaos kaki itu akan menyatu dengan kulit. Dengan gigi terkatup, Bahlul merobek kaos kaki. Rasa sakitnya luar biasa. Bahlul mengoyak daging terlepas, mengangkatnya ke mulut, tapi muntah karena jijik. Tak sanggup memakannya, Bahlul menyelipkannya ke saku celananya. Tiba-tiba terdengar suara helikopter. Bahlul teriak minta tolong. Namun helikopter lewat tanpa melihatnya. Kehabisan tenaga, Bahlul roboh dalam keputusasaan. Halusinasi datang. Bahlul melihat ibunya dan berpikir bagaimana nasib keluarganya jika Bahlul mati. Pikiran itu membuatnya bertahan sampai hari ke-8. Putus asa ingin bertemu keluarganya lagi, Bahlul akhirnya memakan potongan dagingnya sendiri. Rasanya bikin mual, tapi Bahlul memaksa menelannya. Bahlul menatap lereng curam dan memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Dengan setengah berlutut, Bahlul merangkak naik, memeriksa radionya setiap beberapa langkah. Akhirnya Bahlul mencapai puncak. Dengan semangat akhir, Bahlul mengeluarkan radio, tapi tetap tak ada sinyal. Baterainya tersisa 4%. Pasrah, Bahlul berbaring terlentang, menyalakan perekam, dan mengucapkan kata-kata siap menghadapi akhir. Tiba-tiba, radio menangkap sinyal. Sesaat kemudian, sebuah helikopter muncul di atasnya.